Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MTK dimanapun berada. Alhamdulillah kali ini kembali bersama channel Ruang MTK. Kali ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama terkait bagaimana cara membuat kelas dalam Steam, kemudian bagaimana men-share link untuk gabung kelas, dan bagaimana membuat generic kode untuk masuk kelas. Selain itu Bapak Ibu nanti akan diilustrasikan bagaimana kita membuat schedule jadwal untuk pembuatan meeting. Lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan ini. Kali ini Bapak Ibu perlu diketahui untuk membuat kelas itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa melalui web office.com, saya juga melalui aplikasi, mendownload aplikasi. Kali ini saya akan mencoba melalui Office Online. Pertama Bapak Ibu, kita masuk ke browser, kita ketik office.com. Oke, kemudian kita enter. Sekarang sudah terbuka halaman menu dari Office 365. Kali ini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana membuat kelas dalam Microsoft Teams. Ini adalah logo dari Microsoft Teams. Dipilih aja langsung Bapak Ibu, klik, maka akan masuk ke halaman Microsoft Teams melalui web. Ya Bapak Ibu, Microsoft Teams sudah masuk. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana cara membuat kelas ini? Langkah pertama, pilih all team atau semua tim. Kemudian dilihat Bapak Ibu di pojok kanan atas. Di sini ada pilihan bergabung atau buat tim, atau dalam bahasa Inggris join or create a team. Kita pilih ini Bapak Ibu. Ya, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan. Karena kita tujuannya adalah membuat kelas yang baru, maka Bapak Ibu pilih buat tim atau create a team. Selanjutnya Bapak Ibu nanti ketika akan membuat kelas yang baru akan ditampilkan beberapa pilihan. Ada kelas, tentunya ini untuk manajemen kelas untuk sekolah. Ada komunitas pembelajar profesional PLC, atau ini difungsikan untuk mengelola MGMP. Ada staff administrasi, ini untuk perkantoran dan lainnya. Bapak Ibu, kali ini saya akan mempraktikkan cara membuat kelas untuk siswa. Pilih kelas. Sekarang kita tentukan nama kelasnya. Nama kelasnya kita isi, misalkan kelas 9A. Deskripsinya misalkan ini adalah ruang belajar bagi siswa kelas 9A. Kemudian kita pilih next atau berikut. Tunggu Bapak Ibu berapa saat. Proses sedang berlangsung. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap kita mengundang siswa, memasukkan akun siswa. Nah, untuk sekolah yang sudah deploy itu bisa dibuatkan akun sekolah. Sebagai simulasi, sebagai siswanya saya akan mengambil dari peserta guru inovatif. Misalkan siswanya yang pertama adalah Faino misalkan. Kemudian Pak Milisi kita pilih. Kemudian Elis Yunita kita pilih. Kemudian kita pilih lagi misalkan Sofan Kurniawan. Satu lagi misalkan
Dede Saifullah. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kita pilih add atau tambah. Ini adalah proses menambahkan, memasukkan siswa ke dalam kelas. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu pilih tutup atau close. Bapak Ibu, proses memasukkan siswa ke dalam kelas sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu untuk mengeceknya? Bapak Ibu masuk ke titik 3 ini, kita pilih, kemudian kita pilih manajemen tim atau kelola tim. Di sini kita lihat di sini kita lihat ada pemilik atau owner adalah Muhammad Taufik Kurniawan, dia adalah berperan sebagai guru, dan di bawahnya adalah anggota. Kita pilih, kita lihat anggotanya sudah masuk, di dalamnya ada 5 orang sesuai yang kita input tadi. Sekarang bagaimana cara menambah anggota ketika peserta yang sudah tergabung? Cara cepatnya Bapak Ibu cukup pilih tambah anggota. Misalkan ada anggota yang terlupa, kita pilih tambah anggota. Sama prosesnya tadi, inisialnya yang sudah aktif pasti terdetek. Yang punya akun guru lupa, misalkan Miftahudin, kita pilih, kemudian kita tambahkan, kemudian tutup atau close. Ya, sekarang tadinya 5 menjadi 6. Ini menunjukkan jumlah siswa, ini menunjukkan guru 1 orang atau pemberi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di dalam kelas ini tentunya ada diperlukan channel khusus untuk kegiatan pembelajaran dan online. Jadi Bapak Ibu, kita bagaimana cara menambah channel? Caranya adalah Bapak pilih titik 3, kemudian tambahkan saluran atau dalam bahasa Inggris add channel. Channel ini adalah bagian dari kelas, merupakan saluran khusus atau ruang khusus untuk kegiatan pembelajaran. Misalkan kita berikan nama ini khusus ruang belajar siswa. Artinya ini tempat penting ketika guru dan siswa melakukan video conference atau call. Di sini tempatnya di ruang belajar siswa. Tulis di sini room meeting siswa. Oke, ruang pertemuan siswa kelas 9A. Kemudian kita pilih tambahkan. Ya, selesai Bapak Ibu, kita sudah berhasil menambahkan channel yang kita beri nama ruang belajar siswa, itu ruang khusus Vicon untuk kegiatan pembelajaran online. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita men-share kelas kita kepada siswa kita yang belum masuk? Bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan membagikan linknya, yang kedua dengan kode kelas. Untuk membagikan link, Bapak Ibu sama pilih titik 3 ini, kemudian Bapak Ibu langsung memilih dapatkan tautkan tim, atau kalau dalam bahasa Inggris share link. Kita pilih ini Bapak Ibu, tinggal dipilih, kemudian tinggal kita copy atau salin. Setelah itu tinggal kita buka misalkan WA group, kita share di WA group atau di Telegram. Bapak Ibu, misalkan kita akan membagikan link kita melalui grup WA atau secara japri. Dalam hal ini misalkan kita akan membagikan langsung ke siswa bersangkutan. Kita ketik namanya, yaitu full. Kita pilih full, kemudian Ctrl V, paste. Ya, ini adalah link kelas yang sudah kita buat. Kemudian kirim.
Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan link ini terlalu banyak, kita bisa minta bantuan aplikasi singkat. Ini menggunakan aplikasi yang lain online, yaitu Bitly misalkan. Kita coba Bapak Ibu ya, kita buat, kita buka ini, mengikat, kemudian kita coba menggunakan aplikasi Bitly. Ya, ini aplikasi ini. Kita pilih create, kemudian kita kontrol V atau pastikan, kemudian kita create. Ini link yang sudah disederhanakan. Kita kasih contoh, kasih nama, kita kasih nama misal judul link kelas 9A. Kemudian link di bawah ini Bapak Ibu, ini bisa kita ganti. Misalkan kode Bitly-nya tidak kita hapus, misalkan kita tulis link 9A, kemudian kita simpan, save. Error berarti ada kesalahan, kita ganti lagi, nanti pakai underscore misalkan 9A, save. Oke. Link has been edit, berarti sudah berhasil diedit. Kemudian kita pilih copy atau share. Oke, setelah di copy kita buka WA-nya, kemudian Ctrl C, kemudian kita kirim. Itu Bapak Ibu cara membagikan link dan mengikat link dengan bantuan aplikasi online Bitly. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara membagikan kode kelas atau juga kode code? Kita pilih sama, titik 3, kita pilih kelola tim atau manage the team. Kemudian kita pilih settingan atau pengaturan. Setelah itu kita pilih tim code atau kode tim. Kemudian di sini buat atau dalam bahasa Inggris generate. Ini kode kelasnya, tinggal kita blok, kemudian kita salin atau copy. Setelah berhasil disalin, kita buka WA-nya, kemudian Ctrl V, pastikan. Kemudian kita kasih keterangan kode masuk kelas 9, kita kirimkan ke siswa. Ya, selesai. Itu adalah cara membagikan link dan kode kelas. Tahap selanjutnya sekarang kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat schedule meeting. Meeting ini bisa kita lakukan bisa langsung ataupun kita rencanakan di waktu yang lain. Kalau kita ingin langsung, kita pilih masuk ke saluran atau dalam bahasa Inggris pause. Masuk ke di sini ada kelas 9, ada ruang umum, ada ruang belajar siswa. Tadi ruang belajar siswa ini adalah channel khusus untuk meeting Tipon. Sedangkan umum di sini adalah bisa dilakukan untuk selain meeting langsung, bisa juga untuk chattingan. Kita pilih yang general atau umum. Kita misalkan ingin buat meeting dadakan, Bapak Ibu cukup masuk ke general umum, ke menu postingan atau post, kemudian kita pilih rapat sekarang atau meeting now. Kemudian Bapak Ibu langsung pilih meeting now. Klik. Ya, selesai Bapak Ibu, langsung connect, langsung kita mulai meeting emergensi dadakan, kemudian kita langsung mengundang orang yang akan kita undang. Selesai Bapak Ibu.
Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kalau kita ingin membuat meeting di waktu yang lain? Caranya Bapak Ibu, pilih kalender, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita agendakan misalkan rapatnya sekarang hari Selasa tanggal 7, kita buat rapatnya adalah hari Kamis. Waktunya adalah pagi. Kita pilih Kamis, kita tambahkan judulnya, judul rapatnya apa, misalkan judul rapatnya rapat pemilihan ketua kelas 9A. Kemudian bila ini kita isi jika diperlukan, jika tidak diperlukan tidak bisa diisi karena dengan otomatis semua peserta didik yang ada di sini akan terulang semua. Sekarang kita langsung masuk tanggalnya. Tadi kita rencanakan tanggal 9. Waktunya, mungkin anak-anak malam kita setting waktunya misalkan pagi jam sekolah. Waktunya misalkan jam 8. Oke. Kemudian selesai kita setting misalkan rapatnya selama 2 jam, sampai jam 10. Untuk misalkan 1 jam setengah sampai 9.30. Nah, kemudian Bapak Ibu tambahkan saluran. Tambah saluran maksudnya adalah di mana tempat kita rapat. Tadi Bapak Ibu kita sudah membuat kelas kita tadi yang kita buat namanya kelas 9A. Kemudian ruang khusus meeting kelas yang kita buat adalah namanya kelas 9A. Ya, 9A ini ada 2 channel, ada umum, ini bisa tempat meeting bisa kita isi untuk chattingan dengan peserta didik, atau bisa juga kita pilih meeting katakan. Sedangkan yang ruang belajar siswa ini bisa kita gunakan untuk meeting atau sifatnya yang sewaktu-waktu. Kita rencanakan misalkan meetingnya di channel ruang belajar siswa. Tapi sekarang sudah masuk kelas 9A, tempatnya di ruang belajar siswa khusus. Lokasi diisi jika diperlukan. Sudah jelas lokasinya Bapak Ibu ya. Lokasinya sudah jelas yaitu di kelas 9A. Kemudian undangannya. Oke. Ibu tulis misalkan diharapkan semua siswa kelas 9A bisa hadir mengikuti rapat pemilihan ketua kelas melalui Teams meeting. Kemudian kalau sudah kita isi deskripsinya atau catatannya, tinggal langsung kirim atau selesai. Ini garis ini menunjukkan waktu sudah selesai, sudah kita pesan. Kita lihat, nah ini adalah agenda yang sudah kita buat. Waktunya sudah kita rencanakan yaitu hari Kamis jam 4. Bagaimana untuk mengeceknya Bapak Ibu? Sudah terkirim ke informasi kepada peserta didik. Bapak Ibu bisa buka lagi, masuk ke Teams, kemudian di kelasnya kita lihat di kelasnya kita buka tadi rencanakan di ruang belajar. Di sini sudah ada rapat pemilihan ketua kelas. Ini adalah diagendakan. Ketika siswa mau mengikuti rapat ini nanti tinggal diklik untuk mendetail kelasnya, kemudian tinggal pilih gabung atau join.
Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin bagaimana cara kita membagikan link rapat kepada peserta didik biar ada di HP. Nah, bagaimana cara membagikan link rapat agar bisa kita kirim melalui WA? Caranya Bapak Ibu pilih yang ada emojinya, pilih titik 3 opsi lainnya, kemudian kita pilih salin tautan, kemudian kita buka WA-nya, kemudian kita kirim. Kita kasih keterangan link undangan rapat pemilihan ketua kelas, kemudian kirim. Kalau ingin persingkatannya, sama prosesnya seperti tadi melalui salah satunya Bitly. Bapak Ibu, misalkan di kelas yang kita kelola, kita ingin menambah channel baru, yaitu channel khusus untuk informasi. Bapak Ibu, misalkan di kelas yang kita kelola, kita ingin menambahkan channel baru, yaitu channel saluran khusus untuk informasi. Maka kita bikin add channel, tambahkan saluran, kemudian kita beri nama misalkan media informasi. Ini adalah media informasi bagi siswa kelas 9A deskripsinya. Kemudian kita tambahkan ya, Ibu, ruang media informasi ini adalah kita setting sebagai media ruang saluran khusus untuk memposting informasi apapun, jadi komunikasi langsung dengan siswa atau juga bahan-bahan ajar. Sekarang misalkan kita ada posting informasi, bisa melalui percakapan, bisa juga kita file ini kita isi dengan file-file yang perlu kita berikan ke siswa, dan di sini juga kita perlu catatan khusus tentang siswa kita. Sekarang untuk postingan ini bisa diisi dengan chat, obrolan dengan siswa, seperti halnya di WA atau Instagram atau di Telegram. Misalkan kita ingin memposting informasi terkait pembelajaran, ini juga bisa di ruang untuk pembelajaran jarak jauh menggunakan channel. Bapak Ibu tinggal buka, misalkan kita ingin posting YouTube, kita pilih saluran YouTube-nya. Setelah kita buka file yang akan kita share, kita copy linknya, kemudian kita masuk postingkan linknya ini dengan Ctrl V. Tunggu beberapa saat. Nah, sampai muncul gambar YouTube tersebut, kemudian kita kirim. Nah, ini cara memposting YouTube di media. Kemudian kita kirim. Nah, ini adalah Bapak Ibu cara memposting informasi, bisa boleh sebagai bahan literasi buat siswa menggunakan channel khusus di kelas tersebut. Bisa juga Bapak Ibu selain di YouTube atau mungkin bahan ajar lainnya. Untuk file bahan ajar Bapak Ibu bisa kita pilih file, kita bisa upload Bapak Ibu, bisa dengan cara drag, bisa juga dengan unggah atau upload. Kemudian misalkan kita ingin mengambil file juga, ini dari file kita pilih filenya, tunggu ini bisa folder, bisa file. Kita tunggu beberapa saat.
Misalkan kita ingin ambil file misalkan ini salah satu file misalkan pembelajaran. Oke, kita klik aja maka file tersebut akan langsung masuk ke dalam file ini. Oke. Kemudian sudah termasuk file. Nah, ini file ini bisa kita simpan beberapa mengajar, bisa LK, mungkin bisa juga modul, atau bisa juga buku paket PST dalam bentuk video. Catatan mungkin bisa jadi catatan-catatan khusus yang bisa kita tulis untuk siswa. Misalkan kesepakatan aturan yang kita berlakukan untuk dalam mengolah kelas. Di sini beberapa menu. Ini media informasi notes masih kosong, kita klik untuk membuat halaman baru. Oke, sekarang kita ketik misalkan tata tertib kelas. Oke, jadi bisa disebut kelas. Silakan Bapak Ibu tulis tata tertib kelas 1, 2, dan seterusnya. Sekarang Bapak Ibu ingin membuat lagi catatan lain, kemudian kita tambah halaman atau seksi. Kemudian kita pilih misalkan jadwal pelajaran. Tulis di sini pelajaran misalkan Senin, Selasa, dan seterusnya. Oke. Kemudian apalagi Bapak Ibu selain dari pelajaran, ini lagi di sini tambah halaman atau page, misalkan struktur organisasi kelas, jadi silakan. Kemudian tambah lagi misalkan Bapak Ibu ingin misalkan kelas, jadwal tiket misalkan. Kebetulan ini pembelajaran online, jadi mungkin jadwalnya penting jadwal presentasi dan jadwal dalam halaman misalkan pengganti kegiatan bersama kita, misalkan di kelas ada program khusus disepakati, misalkan ingin ada murojaah Al-Quran hafalan, terus misalkan jadwal setor hafalan Quran. Ini Bapak Ibu, ini cara membuat catatan khusus yang berlaku di kelas tersebut. Jadi kita bisa buat channel-channel dari umum, ini informasi sifatnya umum Bapak Ibu, bisa dilakukan untuk kepentingan dadakan atau chattingan komunikasi dengan siswa. Media informasi ini channel khusus untuk informasi, bisa kita post postingannya bisa dari mana saja, bisa web, bisa dari blog. Informasi pembelajaran filenya adalah bentuk file digital, bisa berupa buku BSE, modul, dan seterusnya. Dan catatan bisa kita kelola adalah hal-hal khusus yang ada di kelas. Bisa kita saksikan di Ibu, bisa kita lihat di sini ada kelas, ada jadwal, struktur, bahkan kita ada kesepakatan untuk kegiatan bersama, misalkan hafalan Quran. Kemudian satu channel lagi ini ruang belajar siswa, ini misalkan channel hanya khusus untuk meeting room.
ketika misalkan kita sepakat seminggu sekali untuk mengadakan pertemuan secara langsung melalui virtual. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di channel yang sama, channel Ruang RTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.